Nah, saudara-saudara, kalau 2 minggu lalu, saya katakan Yusuf menghadapi rintangan pertama di dalam keluarganya. Khotbah yang pada saat ini, saudara, kita akan melihat kisah Yusuf menghadapi rintangan di tempat kerjanya, saudara. Walaupun berbeda dengan kita, bagi sebagian dari kita, kalau mau cari kerja, kita melamar, dengan keinginan hati kita melamar di suatu tempat, tetapi Yusuf tidak, saudara. Dia dipaksa, direnggut dari keluarganya, dan akhirnya dia menjadi seorang asisten rumah tangga di rumah Potifar. Nah, karena itu saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita untuk melihat kisah dalam Kejadian pasal ke-39. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi siang hari ini, menjaga hati nurani. Saudara-saudara, kita belajar tentang hati nurani. Ini sangat penting bagi orang-orang percaya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, betapa pentingnya hati nurani, sampai-sampai Salomo dalam kitab Amsal berkata, hati nurani, hati kita bisa terpancar kehidupan. 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara-saudara, hati nurani memang berbeda dengan iman. Itu sesuatu yang berbeda. Tetapi dari 1 Timotius 1 ayat 19, ternyata saudara, hati nurani berperan besar untuk menjaga iman kita sampai pada akhirnya, saudara. Sehingga dia berkata ada orang-orang yang kandas iman mereka karena mereka tidak menjaga hati nurani yang murni. Saudara-saudara, karena itu betapa penting menjaga hati nurani. Sebelum kita masuk kepada materi, bagaimana cara menjaga hati nurani melalui kisah Yusuf, saya mau sampaikan, saudara, apa yang menjadi sumber hati nurani atau suara hati nurani, suara hati. Hati nurani itu sama dengan suara hati, saudara-saudara. Suara hati itu sumbernya dari mana? Sekurang-kurangnya ada 3 sumber suara hati, saudara. Penting sekali kita mengetahui. Yang pertama, sumber suara hati nurani yang pertama, yaitu Tuhan sendiri. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani kita, saudara. Maka itu hati nurani sangat penting. Yang kedua, sumber suara hati nurani, yaitu dari roh kita sendiri, saudara. Kita tahu bahwa manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Roh tidak kelihatan, tetapi dia nyata. Roh inilah yang akan menghadap Tuhan. Pada saat kita mati, tubuh kita akan kembali menjadi tanah atau debu. Roh kita akan menghadap kepada Tuhan. Dan dialah yang akan menghadapi penghakiman. Roh ini, saudara-saudaraku, unsur bagian hidup kita yang sangat penting, saudara. Bahkan firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia itu pelita, lampunya Tuhan, saudara. Melalui roh kita Tuhan akan tahu keberadaan hidup kita. Manusia bisa ditipu, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Karena dia menyelidiki melalui roh kita, saudara. Nah, yang kedua, saudara, suara hati nurani, sumbernya yang kedua adalah roh kita sendiri. Yang seringkali juga berbicara, mengingatkan kita akan sesuatu yang baik. Yang ketiga, sumber hati nurani yang ketiga, yaitu apa yang kita pelajari, saudara. Kalau orang Kristen belajar Alkitab, nah dari pelajaran Alkitab itu akan berbicara juga melalui hati nurani kita. Sebagai anak-anak kita mendapat didikan dari orang tua, wejangan, nasihat, itu bisa juga berbicara, itu sesuatu yang kita pelajari. Sesuatu yang baik kita pelajari, itu akan menjadi suara dalam hati nurani kita. Karena itu saudara-saudara, pada saat kita melakukan sesuatu, hati nurani kita seringkali berbicara. Dan pada saat hati nurani berbicara, sekali lagi ingat, ada 3 sumber. Bisa jadi dari Tuhan, bisa jadi dari roh kita sendiri yang merupakan pelita Tuhan, menjadi alat Tuhan. Dan yang ketiga, sesuatu yang baik yang kita pelajari. Karena itu saudara-saudaraku, betapa pentingnya Rasul Paulus katakan, pentingnya untuk menjaga hati nurani. Sehingga pada saat kita menolak hati nurani, iman kita pun bisa kandas, saudara-saudara.
Amin, saudara-saudaraku. Nah, sekarang kita masuk, saudara-saudara. Bagaimana cara menjaga hati nurani? Sekali lagi saya mau katakan, menjaga hati nurani ini tidak terlihat oleh orang. Apa yang kita lihat, yang dilakukan oleh Yusuf, tidak terlihat oleh orang, tetapi hal itu justru menjaga langkahnya tetap ada di dalam Tuhan. Sehingga saatnya tiba, Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia menjaga kepercayaan. Ayat 8-9 di sini dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya pada saat Nyonya Potifar atau Tante Potifar berusaha merayunya. Dia menolak, dengan bantuan tuanku, itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Saudara-saudara, walaupun Yusuf adalah asisten rumah tangga atau kita sebut yang lebih bahasa lebih nggak keren ya saudara, pembantu rumah tangga. Tetapi oleh karena Yusuf dipercaya, dia menjadi kepalanya asisten rumah tangga. Dia menguasai, dia diberikan otoritas untuk mengatur rumah Potifar, baik ada di dalam rumahnya maupun di ladangnya. Potifar adalah seorang yang kaya raya, saudara. Dia adalah kepala pengawal raja. Jadi bukan main-main jabatannya, saudara. Dan Yusuf diberikan kepercayaan. Sehingga pada saat Tante Potifar berusaha merayunya, saudara, dia katakan, "Tuanku sudah memberikan kepercayaan kepadaku." Saudara-saudaraku, yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga hati nurani adalah menjaga kepercayaan. Kepercayaan siapa, saudara? Kepercayaan pimpinan kita mungkin kalau kita di tempat pekerjaan. Kepercayaan suami, kepercayaan istri, kepercayaan orang tua, kepercayaan anak, kepercayaan gembala, kepercayaan jemaat, kepercayaan siapa saja, meskipun tidak terlihat, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf tidak terlihat oleh Potifar. Kita harus menjaga kepercayaan. Meskipun seseorang yang kita jaga kepercayaan itu tidak melihat kita, saudara. Tetapi Tuhan melihat bahkan segala sesuatu yang tersembunyi. Rasul Matius mencatat perkataan Tuhan Yesus. Bapa melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara-saudara, mungkin seseorang tidak melihat apa yang kita lakukan. Istri kita tidak melihat apa yang kita lakukan. Suami kita tidak melihat apa yang kita lakukan. Gembala tidak melihat apa yang kita lakukan. Jemaat tidak melihat apa yang kita lakukan. Orang tua tidak melihat apa yang kita lakukan. Kita bebas melakukan sesuatu di tempat yang tersembunyi. Tetapi saudaraku, justru hal itu merusak atau membuat kita gagal menjaga hati nurani kita tetap bersih, saudara. Saudara-saudara, mari kita terus menjaga kepercayaan. Siapapun, saudara. Sehingga suatu kali kita akan memperoleh hasil yang baik. Pada saat kita tidak menjaga kepercayaan seseorang, seandainya pun orang itu tidak tahu, Tuhan tahu. Tuhan yang melihat tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dan terlebih lagi, saudara, pada saat kita tidak menjaga kepercayaan seseorang, kita sudah mulai merusak hati nurani kita. Yang kedua, saudara, takut akan Allah. Di sini Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, kisah Yusuf bukan kisah yang spektakuler di mana Tuhan datang. Yusuf tidak mengalami seperti Abraham pada saat dia mendengar suara di telinganya dengan jelas untuk pergi ke tempat yang kusediakan bagimu. Dan aku akan memberkati keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit.
Yusuf tidak mengalami seperti Yakub yang bermimpi pada saat dia tidur di atas batu bertemu dengan Tuhan. Sehingga Yakub berkata, aku menamai tempat ini Betel yang artinya rumah Allah. Yusuf, saudara-saudara, tidak merasakan itu semua. Tetapi kita perhatikan, Yusuf tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia takut akan Allah. Saudara, seringkali seorang mencari sesuatu yang spektakuler. Sehingga pada saat yang spektakuler itu tidak ada, akhirnya mereka berkata Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada, saudara. Tuhan selalu ada menyertai Yusuf. Meskipun dia tidak merasakan sesuatu yang spektakuler. Takut akan Allah, saudara, perlu kita pelihara untuk menjaga hati nurani kita tetap murni. Mungkin secara sekilas kita bisa membedakan orang yang takut akan Allah dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Mungkin kalau kita melihat orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca Alkitab, itu takut akan Allah. Sekilas memang betul. Tetapi kalau orang yang suka judi, orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang suka minum mabuk, ini tidak takut akan Allah. Nah itu sekilas, saudara, sekilas. Secara kasat mata. Tetapi saudara, saya mau katakan, takut akan Allah yang terutama adalah pada saat kita takut kepada Tuhan. Meskipun orang lain tidak tahu dan tidak melihat kita. Kalau kita nonton sesuatu yang pornografi, saudara, mungkin orang tidak lihat, saudara. Tetapi orang yang takut akan Allah tidak akan melakukan itu. Saudara-saudaraku, Yusuf adalah seorang yang takut akan Allah dan dia setia. Pada saat ada dosa, pada saat ada godaan, dia langsung ingat bahwa itu dia lakukan adalah dosa terhadap Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi kita temukan, selain yang pertama tadi menjaga kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita takut akan Tuhan. Itu akan menjaga hati nurani kita tetap bersih. Kalau saudara korupsi di tempat kerja, mungkin orang lain tidak tahu korupsinya dikit-dikit. Dikit-dikit kok korupsinya. Orang lain tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi kita sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, menolak dosa. Di ayat yang 10 di sini katakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Memang tidak dikatakan bahwa Nyonya Potifar atau Tante Potifar adalah seorang yang cantik jelita. Tidak dikatakan. Tetapi secara logikanya, saudara ya, sebagai istri pejabat tinggi, kepala pengawal raja, kemungkinan besar dia adalah seorang yang cantik, saudara. Dan dia melakukan perawatan yang luar biasa. Tradisi zaman dulu, saudara, wanita-wanita bangsawan atau istri-istri pejabat akan melakukan perawatan yang luar biasa. Ingat kisah Esther, saudara, sebelum dia bertemu dengan raja, untuk dipilih oleh raja, wanita-wanita itu dimandikan berhari-hari dengan rempah-rempah, dengan wangi-wangian. Luar biasa perawatannya, saudara. Dan saya yakin Nyonya Potifar, selain dia memiliki paras yang cantik, dia memiliki tubuh yang wangi, saudara. Pria yang lemah imannya pasti tergoda oleh Tante Potifar. Tapi saudara-saudara, tidak demikian dengan Yusuf. Hari ke hari, dia dibujuk, dirayu, digoda oleh Tante Potifar. Tapi dia menolak bujukan itu. Ada 3 godaan besar yang menyebabkan kejatuhan para pria. Tahta, harta, dan wanita. Nah, saudaraku, kita perhatikan, Tante Potifar ini memberikan 3 godaan sekaligus kepada Yusuf. Tahta, saudara. Kalau saja Yusuf mau kepada Tante Potifar, dia akan memperoleh kekuasaan yang lebih besar lagi, saudara, di rumah itu. Harta. Kalau
kalau dia mau sama Tante Potifar, saudara, duit akan semakin lancar. Kalau tadi hanya gaji, UMR dikasih oleh Pak Potifar, karena Tante Potifar sudah jadi miliknya, saudara, bonus akan melancar, fulus akan lancar, saudara. Saudara, waktu saya SMA, walaupun saya tidak termasuk kelompok itu, saudara, tapi saya kenal beberapa orang yang jadi simpanan tante-tante, saudara. Ganteng-ganteng, saudara, badannya sterek-sterek, tidak kurus seperti saya, dulu saya kurus kering. Nggak ada tante yang mau sama saya, saudara. Simpanan tante-tante, saudara, dibayar dengan uang besar, saudara. Tante-tante berani bayar besar, tantenya jadi cantik. Karena tante-tante itu biasanya, saudaraku, suaminya sudah tua-tua, istri muda, dan mereka punya simpanan. Saudara-saudara, kalau Yusuf mau, saudara, dia juga memperoleh bukan saja uang, tapi dia juga bisa memenuhi nafsu birahinya. Jadi 3 itu, saudaraku, tahta, harta, wanita dia dapatkan, saudara. Tetapi saudaraku, kita perhatikan, Yusuf menolak dosa, Yusuf menolak bujukan, Yusuf menolak godaan, betapapun nikmatnya. Godaan itu menawarkan dirinya, menggoda dirinya, menarik dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, saudara, untuk menjaga hati nurani kita tetap bersih, mari kita menolak dosa. Amin, saudara. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Bukan hanya di hadapan orang, tetapi tidak ada orang sekalipun. Justru ujian yang paling besar adalah pada saat tidak ada orang, saudara. Itulah istilahnya integritas, saudaraku. Integritas itu apa yang kita lakukan di hadapan orang, tidak di hadapan orang, sama. Seringkali kita seperti orang-orang munafik, saudara. Di hadapan orang seperti alim kita, saudara. Tapi di luar, kalau tidak ada orang, kelihatan belangnya. Tetapi kita mau belajar, menjaga hati nurani kita tetap bersih. Yang pertama, saudara-saudara, kita menjaga kepercayaan dari orang lain, dari keluarga kita siapapun. Yang kedua, saudara-saudara, takut akan Tuhan. Yang ketiga, ini saudara, menolak dosa. Dengan hal ini, saudaraku, kita akan menjaga hati nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Ingat, saudara-saudara, suatu kali kita akan menghadap Tuhan. Pada saat kita mati, saudara, tubuh kita akan kembali ke tanah. Tetapi roh kita akan menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membalas kepada kita apa yang kita lakukan di bumi. Meskipun orang lain tidak lihat, tetapi Tuhan lihat. Meskipun orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan pada saat kita menjaga langkah kita akan terus menjaga hati nurani kita. Sehingga iman percaya kita tidak kandas, iman percaya kita tidak surut, iman percaya kita tidak gugur, saudara-saudara. Dan lebih lagi, saudaraku, seperti Yusuf, dengan dia menjaga hati nuraninya, dia terus melangkah dalam rencana Allah. Dan akhirnya dia memperoleh destiny sebagai seseorang yang berhasil. Saya percaya, saudara-saudara yang terkasih, saya dan saudara ditentukan Tuhan untuk memperoleh keberhasilan. Amin. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan berarti kita tidak boleh jadi karyawan, saudara. Artinya kita menjadi kepala, kita memberikan pengaruh yang positif. Bukan yang ngekor-ngekor, saudara. Ngekor-ngekor yang jahat, ekor. Yang negatif kita ekor. Justru kita memberikan pengaruh yang positif. Kita dipanggil untuk naik dan bukannya turun. Kita menjadi terang, bukan hidup dalam kegelapan. Kita menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Itulah destiny orang percaya. Itulah keberhasilan orang percaya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara.